Halo teman-teman HWT, selamat datang di 1% Better Every Day di Hello Ramadan 2021 Show. Perkenalkan, saya Tiara dari HHWT Indonesia. Dan dalam sesi kali ini, kita bakal sharing tentang bagaimana sih caranya menjadi plant parent yang baik. Nah, kalau kamu suka koleksi anak-anak hijau, mungkin udah nggak asing ya sama tamu kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Nian Cali. Halo. Hai Kak. Hai Tiara. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Tiara? Alhamdulillah baik. Makasih banyak ya Kak udah mau join di Hello Ramadan 2021. Sama. Iya, langsung aja nih Kak, aku penasaran banget. Jadi kan aku tahu kalau Kak Nia itu mulai jadi plant parent sejak Juli 2020, bener kan? Juli 2020. Iya. Tapi sekarang katanya nih, Kak Nia anak-anak hijaunya udah ratusan. Nah, boleh diceritain nggak Kak, gimana pengalaman pertama Kak Nia jadi plant parent dan apa sih yang membuat Kak Nia jatuh cinta sama tanaman-tanaman ini? Pertama kali ya sebenarnya karena mungkin waktu itu kan udah bulan Juli tuh udah beberapa bulan pandemi kan ya. Jadi sebenarnya awalnya nggak tertarik sama tanaman sama sekali sih, kayak apa ya, biasa aja gitu. Cuma kok lama-lama ngeliat temen-temen pada sering posting gitu, oh kok ternyata cantik-cantik ya gitu, koleksinya cantik-cantik, terus mulai penasaran lah kan ya. Pas waktu itu memang aku mau pindahan rumah, jadi aku pikir nanti aja deh pas kalian pindahan, pas ada lahan gitu kan, jadi sekalian bagusin rumah gitu, sekalian ngisi rumah. Nah ternyata nggak sabar, jadi aku pindahan baru bulan September, dari Juli akhirnya udah nggak sabar karena ya itu tadi nggak sabar ada teman-teman pada sharing di sosial media gitu, cakep banget, udah deh beli gitu kan. Ternyata mulai dari beli satu, aku pertama kali banget itu tanggal 15 Juli 2020 tuh baru beli satu, inget banget. Nah akhirnya beli satu kok jadi ketagihan gitu, ngelihat satu ini cantik banget gitu, akhirnya ya udah keterusan lah ya dari situ. Terus pas kebetulan banget temen deketku ini namanya Titiu, nah dia juga bikin komunitas gitu, jadi awalnya kita berasa aduh bisa nggak ya ngerawat tanaman gitu. Nah di komunitas kita ini yang namanya Geng Ujo, di situ kita banyak pengalaman gitu, jadi gara-gara itu juga ya, maksudnya oh ternyata ngerawat ini tuh, ngerawat tanaman A tuh seperti ini, ngerawat tanaman B seperti ini gitu, jadi banyak belajar, akhirnya punya kesibukan baru gitu. Jadi memang karena ada support dari orang sekelilingnya juga ya Kak ya? Betul. Nah, tapi kalau Kak Nia sendiri nih selama setahun belakangan ini jadi plant parent gitu, ngelihat tren memelihara tanaman ini kayak gimana sih Kak? Apakah ini sebuah tren yang muncul karena pandemi dan mungkin akan mereda setelah pandemi nanti selesai, atau memang sekarang justru orang semakin sadar kalau memelihara tanaman itu adalah gaya hidup yang baik kayak gitu? Ya,
Awalnya kita juga mikir waktu itu kayak gitu ya, aku juga sempat mikir, ini paling tren aja gitu. Jadi sempat menahan-nahan nih, nggak maksudnya belinya nggak mau terlalu banyak gitu, cuma tetapnya nggak bisa gitu. Nah, cuma kita ngeliat trennya, waktu itu sempat nih pas bulan Juli, Agustus, kita sempat ngobrol, ini tren tanaman berapa lama ya gitu. Karena kan kita pikir udah masuk kerja atau udah mulai ngantor aktivitas biasa, ini pasti udah kembali lagi kayak normal gitu, karena orang udah nggak punya banyak waktu di rumah, jadi dia nggak punya banyak waktu untuk ngurusin tanaman gitu. Cuma ternyata kesininya kan keadaannya belum jelas ya, even pun kita kan masih belum kayak aku pun ini aku udah setahun lebih masih WFH gitu, jadi bahkan belum ada kepastian kapan sih balik kantor gitu, maksudnya di office ya gitu. Jadi kayaknya sih kalau aku ngelihat nih ya, trennya mungkin bakal kelihatan nantinya itu di akhir tahun setelah orang udah banyak vaksin, terus apakah orang udah mulai liburan atau enggak, karena kan kemarin aja orang maksudnya banyak nggak beli baju, nggak keluar uang untuk liburan gitu kan, jadi yang spending juga ke tanaman gitu, terus dipaksa di rumah, akhirnya mempercantik rumah gitu. Cuma kalau menurut aku ini totally bukan tren sesaat. Kenapa? Karena kayaknya udah banyak juga yang berinvestasi di tanaman, selain udah terlanjur cinta. Jadi contohnya kayak aku nih ya, aku udah bikin greenhouse, gitu. Bikin banget taman di depan juga gitu, nggak mungkin aku tinggalin gitu aja gitu. Jadi ini bukan hanya tren sesaat sih gitu. Kalaupun kita agak decrease aja belanja tanamannya, cuma untuk orang suka tanaman itu akan tetap panjang gitu. Oke. Tapi kalau Kania sendiri, investasi untuk anak-anak hijau ini dalam bentuk apa, Kak? Investasi itu, ngomongin investasi itu sebenarnya banyak ya. Gini, tanaman itu kan kalau yang sekarang kita lihat ya, tanaman itu kan makin mahal. Dari bulan Juli kemarin aku ngeliat bahkan harganya sekarang tuh udah 3 kali lipat gitu. Juga teman-teman yang kayak nahan malah udah kemahalan sekarang gitu, bisa 2 3 kali lipat gitu. Nah, menurutku itu adalah salah satu bentuk investasi gitu. Karena gini, tanaman itu nggak akan pernah, kalau dirawat bener ya, dia pun akan tumbuh terus, nggak akan pernah mati gitu. Contoh kayak ngomongin investasi, aku aja tadi sampai bikin greenhouse. Bikin itu ya ada juga yang murah sih, maksudnya yang bener-bener basic banget, cuma pakai tap, terus pakai paranet gitu kan, itu sebenarnya udah cukup gitu. Aku cukup spendingku di greenhouse itu cukup serius. Ada mistingnya, terus paranetnya, ada selang airnya gitu, terus bener-bener serius, terus pakai kaca gitu. Jadi yang ngelihat greenhouse ini memang jarang ada hama gitu ya. Jadi itu adalah salah satu investasi. Nah, ngelihat yang lain juga menurutku banyak yang jadi mata pencaharian sekarang. Gitu. Ini bentuk investasinya gitu. Contoh nih kayak aku tuh kemarin iseng-iseng lagi belajar cacah tanaman. Sempat beli ada contoh nih 2 daun gitu, Pastazanum. Aku beli dari Pastazanum tuh belum ngetren lah waktu itu ya. Nah, nih 2 daun cuma 750.000. Waktu itu ada yang adekku sih kebetulan minta dia, Kak minta dong daun gitu kan. Aku pikir ya udahlah sambil belajar nyacah gitu, memperbanyak gitu. Aku belajar nyacah, aku cacah 3 daun, 1 daunnya aku jual 1 juta gitu. Nah, yang 1 daun aku kasih adekku, 2 daun lainnya aku jual gitu, 1 juta, aku udah dapat 2 juta, itu aja udah nutup modalnya kan sebenarnya. Ditambah sekarang nggak nyampe 2 bulan dari sisa 2 daun yang aku punya setelah aku cacah itu langsung tumbuh 3 tunas. Jadi sekarang aku udah punya 5 daun lagi. Aku jadi waktu itu memang sampai sekarang bahkan nggak buat nyari keuntungan, tapi lebih ke berbagi sama orang juga gitu, karena yang banyak teman-temanku di Instagram, adekku juga gitu, banyak suka minta cacahan gitu. Jadi memang jual cacahan tuh kayak di bawah harga market gitu. Jadi investasi itu bukan kita beli pas murah terus jual dengan harga setinggi-tingginya, tapi juga dengan cara lain ya, kayak
Betul, betul. Karena itu tadi yang aku kalau dirawatnya bener dia kalau dia nggak mati dia akan tumbuh terus gitu. Mantap. Terus Kak, sebagai plant parent nih, sebenarnya faktor hal apa sih yang membuat Kak Nia tuh happy ketika merawat anak-anak hijau ini? Atau apa best part dari menjadi seorang plant parent? Kalau menurutku gini, tanaman hias itu coba diperhatiin deh, semua tuh indah, nggak ada yang nggak indah gitu. Dari mulai yang murah sampai yang mahal banget, semuanya tuh indah gitu. Jadi kepuasan tersendiri nih kayak misalnya aku kan masih kerja di rumah gitu ya. Kalau capek, penat, abis meeting, aku suka keluar ngeliatin aja satu rak dua ya, ngeliat itu cantik banget kok bisa gitu daun kayak gini. Ngelihat keindahannya aja tuh udah bikin hati seneng gitu kan. Terus refreshment gitu. Terus selain itu kalau menurutku juga bisa bikin ini ya tambah ilmu gitu karena nggak tahu aku orangnya suka explore gitu, suka coba-coba sendiri. Jadi menurutku dengan main tanaman gini aku justru nambah ilmu baru gitu. Tadinya kan nggak tahu apa-apa kan di sebelum Juli itu aku nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya sekarang menurutku sih knowledge-ku udah jauh lebih banyak untuk tanaman gitu. Masih inilah masih amatir, cuma paling enggak knowledge tuh udah jauh lebih banyak. Terus yang pasti bikin bikin kita tuh tetap busy gitu, tetap sibuk. Jadi nggak ada kepikiran yang macem-macem lah kan katanya kan kalau pandemi, aduh stres di rumah, depres, bingung mau ngapain. Selama pandemi aku nggak ada tuh perasaan kayak gitu, karena bukan waktu kosong gitu. Jadi kalau nggak kerja ngurusin anak, paling keluar sebentar gitu ya, sisanya ngurusin tanaman. Jadi kayak make myself busy gitu. Jadi nggak macam-macam tuh nggak ada gitu. Oke. Dan memang kalau menurut riset kan memang ngelihat yang hijau-hijau itu bisa mengurangi stres ya Kak ya. Benar, refreshment tadi yang betul. Nah, sekarang kebalikannya nih Kak, ada nggak sih tantangan atau momen yang sulit gitu sebagai plant parent yang pernah Kakak alami? Terus gimana tuh cara menghadapinya? Oke, sebenarnya baru-baru aja nih. Melawan jamur sama hama tuh. Jadi bikin capek, bikin demotivasi gitu. Itu sama aja kayak kayak merasa kita gagal sebagai plant parent. Pasti ada deh, pasti teman-teman semua plant parent pernah merasakan hal itu gitu. Jadi no worries, kalau misalnya dibilang, oh tanaman aku bagus-bagus, subur-subur gitu. Well, aku juga pernah merasakan adanya tanaman mati gitu kan. Jadi kayak kemarin nih, contoh aku punya ini nih, datang ada plomani yang gede banget. Dia satu daunnya itu punya 60 cm. My God, gede banget ya. Aku ini. Ya. Kira-kira segini. Wow. Kemarin habis sama spider mites gitu, yang masing-masing ada 5 daun besar. 3 daunnya masing-masing habis karena spider mites. Itu salah satu nama hamnya. Susahnya kalau udah diserang itu tuh ya udah deh gitu, mau dibersihin kayak apapun udah nggak mungkin akan balik lagi ke semula gitu. Jadi menurutku itu salah satu hal yang bikin dimot ya, jadi demotivasi. Aduh capek banget, gagal banget. Jadi ya itu sih. Cuma gini, setelah balik lagi tapi ya, setelah aku pelajarin, ini akhirnya dapat pembelajaran baru nih. Yang tadi aku bilang, oh ternyata semua tanaman aku yang di dalam greenhouse itu hampir nggak pernah kena hama, hampir nggak pernah. Karena mungkin kelembapannya terjaga, terus sirkulasi udaranya terjaga gitu. Jadi hama itu jarang ada yang nyerang gitu. Semua biasanya ini kalau aku perhatiin ya, itu yang di gazebo, yang di teras, yang di taman belakang, itu semua kena hama. Pasti kena hama. Entah itu hama tadi spider mites, kutu putih, maupun ulat gitu. Itu kalau di luar gitu. Beda sama semua yang ada di greenhouse. Itu hampir nggak pernah gitu. Hampir nggak pernah kena hama. Jadi ya itu tadi, maksudnya di luar itu
aku mempelajari sesuatu lagi ya. Selalu ada hikmahnya ya Kak ya. Ya, jadi kemarin sempat capek, tapi oh iya ternyata oke, setelah dilihat-lihat aku analisa, oh ternyata memang greenhouse itu Ya memang. Terus by the way Kania punya tanaman favorit nggak? tanaman favoritku banyak sebenarnya. Jadi tanaman favoritku tuh ada salah satunya monfar. Itu kayaknya favorit semua orang deh. Karena monstera itu kan monstera variegata ya. Jadi monstera itu menurutku salah satu yang daun paling cantik yang pernah ada. Ini salah satunya. Ini monstera. Ini monstera yang bukan variegata ya. Ini yang hijau. Apa namanya, rata-rata nih kayak aku sama teman-temanku itu punya lebih dari 5 di rumah karena saking cantik. Nah, balik lagi tadi ke tanaman favorit, monfar itu kan dia punya ada variegatanya ya. Jadi melihat variegatanya tuh beda-beda di tiap daunnya. Jadi nih monstera itu salah satu tanaman yang termasuk menurutku termasuk gampang rawatnya. Jadi nggak bikin kita merasa gagal sebagai plant parent. Itu bertunas tuh cepet banget, tumbuh daun baru tuh cepet banget. Jadi bikin sparks joy gitu ya kan, karena kan tunas baru gitu, jadi kayak seneng banget. Nah terus kenapa sih bikin seneng gitu, karena setiap patternnya, setiap daunnya itu patternnya tuh beda-beda gitu. Jadi kadang-kadang nih kita sudah tunas nih, aduh dia kayak apa ya, cantik nggak ya gitu, apa namanya, patternnya menor nggak ya gitu. Jadi kayak bikin excited terus gitu. Itu salah satunya monfar. Cuma aku banyak banget, aku suka philodendron, aku suka anthurium juga. Jadi banget sebenarnya aku suka gitu. Aduh, tapi emang aku juga suka sih kalau monstera tuh memang kayak apa ya, kayak ajaib gitu kok, daun bisa kayak gitu loh bentuknya Kak. Memang keren. Iya, bener. Terus Kak nih, buat sebagian orang nih, mungkin udah banyak gitu yang pengen jadi plant parent, tapi ada aja alasannya gitu, nggak ada waktu lah, atau nggak sempat ngurusin apa gimana. Tapi buktinya nih Kania sebagai ibu dari 1 orang anak, bekerja full time juga, masih bisa gitu sukses jadi plant parent, bahkan jadi panutan hijau ya kan. Nah, boleh di-share nggak nih Kak, cara Kania membagi waktu untuk semua aktivitas itu? Gini, kebetulan aku tuh orangnya taat pada schedule. Nggak tahu karena kebiasaan kerja kali ya. Jadi kalau aku cara membagi waktunya biasanya gini, kalau pagi itu it's either pagi banget atau malam banget tuh ngurusin tanaman. Karena gini, kalau tanaman itu kan kayak bagusnya kan disiram tuh di pagi hari gitu. Kalaupun nggak punya waktu di pagi hari, it's okay untuk siram tanaman di sore hari gitu. Nah, kalaupun kita misalnya dari potting, kasih fungisida, insektisida, itu juga semuanya baiknya sore sampai malam gitu, atau belum jam 7 pokoknya. Karena kenapa? Di atas jam 7 itu tanaman tuh udah mulai berfotosintesis sampai dia sore gitu. Jadi memang waktunya untuk merawat tanaman nih, mau ngapa-ngapain gitu ya, itu memang baiknya apa namanya, kalau nggak pagi banget sebelum jam 7 jam 8 atau malam sekalian gitu. Jadi pas, jadi kayak misalnya aku bangun, kalau aku lagi bangun pagi banget, aku bisa ngurusin tanaman dulu gitu kan. Paling ya ngurusin anak sekolah kan sebenarnya cuma gitu doang ya, kayak nyiapin gitu ya, sampai gitu. Nah, sisanya aku kerja jam biasa gitu sampai keluar jam 5 jam 6 ya udah mulai ngurusin tanaman lagi gitu. Dan emangnya sebenarnya kalau pas lagi kayak on between the meeting gitu, kalau capek ya udah keluar ngeliatin tanaman. Maksudnya timingnya sebenarnya udah ketahuan. Terus kayak misalnya udah dibagi waktunya kapan semprot fungisida, kapan semprot gitu. Jadi aku tuh biasanya udah punya schedule gitu. Emang nggak bohong ya, harus disiplin ya Kak ya, kalau mau hasilnya bagus. Sama kayak kan enak hijau gitu. Nah, tapi masih banyak nih Kak orang yang masih maju mundur gitu mau jadi plant parent. Alasannya ya tadi nggak ada waktu, terus tempatnya nggak memungkinkan, atau misalnya di kos-kosan tinggalnya, atau mungkin bahkan
nggak tahu gitu memulai dari mana. Boleh nggak Kania sharing tips buat teman-teman yang ingin jadi planned parent gitu? Apa aja sih yang harus disiapkan? Oke. Bener sih, memang kalau ditanya apa aja yang harus disiapkan, komitmen tuh yang paling utama gitu. Kalau memang dari awal udah ngerasa nggak ada waktu, mendingan nggak usah. Gitu. Maksudnya gini loh, tanaman tuh kan makhluk hidup ya. Jadi kasihan gitu kalau misalnya cuma terus nggak diurusin sampai dia mati, kasihan gitu. Jadi kalau menurut aku komitmen tetap yang paling utama. Komitmen itu bukan sekedar gimana ya, bukan cuma sekedar komitmen sama tanamannya, tapi juga dari kitanya nih komitmen. Contohnya ya, komitmen waktu yang tadi aku bilang. Kita punya waktu nggak buat disiplin siram tanaman, buat disiplin kasih pupuk, buat disiplin kasih insektisida, fungisida gitu. Waktu itu salah satu komitmen kita. Gitu. Yang kedua, biaya. Ngurus tanaman tuh juga biaya loh gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita punya tanaman terus udah gitu aja gitu. Sedangkan di yang lain-lain ini ya kan kita juga butuh kasih pupuk gitu, kita mesti kasih pupuk juga. Terus kalau misalnya metannya agak kurang bagus, metan tuh media tanam ya, jadi kalau misalnya metannya kurang bagus, kita mesti ganti, kita mesti beli bahan-bahannya gitu. Terus belum lagi apa ya, kalau misalnya dia kurang sehat, terus kan itu kan mesti ada banyak hal yang kita lakuin gitu. Jadi yang berkaitan dengan biaya. Jadi ada cost juga yang harus kita spend untuk anak hijau. Yang terakhir juga nggak kalah penting tadi, benar, tempat. Kalau misalnya kamu yakin tempat kamu nggak mumpuni, kalau menurut aku ya di manage gitu. Contohnya gini, kayak di kosan. Temanku juga ada kok dia tinggalnya di kosan, tapi dia menurutku komit banget. Dia minta izin sama ibu kosnya, boleh nggak Bu gitu taruh tanamanku gitu. Dia taruh memang di depan kamarnya gitu, ada sampai 3 rak, di situ terang, jadi maksudnya matahari cukup gitu ya, cuma memang dia komit banget untuk merawat tanamannya gitu. Balik lagi tadi kayak misalnya tempat, kita juga mesti mikirin kayak tempatnya ada atau enggak, tempatnya ngadep kemana, bisa di luar atau ada di dalam gitu, karena ngurusin tanaman yang ada di luar sama di dalam aja tuh udah beda banget gitu. Jadi banyak banget sih yang mesti dipikirin gitu. Cuma maksud aku gini, nggak mesti dipusingin sih kayak oh iya aduh banyak ini banyak itu gitu kan. Dilakuin aja gitu, coba aja sama 1-2 tanaman. Kalau menurut kamu udah paham ngerawatnya, terus kamu pede dan go ahead gitu, lanjutin aja gitu. Oke, Kania, seru banget. Bisa gitu, tapi terang. Oke, Kania, makasih banget. Aduh, seru banget diskusinya. Aku langsung pengen beli tanaman. Pengen mulai dari kaktus dulu kali ya, yang gampang. Nggak susah loh. Oh iya, oke. Aku harus belajar dulu makannya berarti. Kalau mau yang gampang, sirih-sirihan deh. Oh iya, benar-benar sirih-sirihan ya. Jadi nanti aku coba. Dia termasuk yang bandel. Jadi kalau buat pemula, sirih-sirihan bisa dicoba. Nice. Oke, terima kasih banyak Kania sudah bergabung dan sharing di Hello Ramadan 2021. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi inspirasi untuk banyak orang yang ingin menjadi parent yang baik ya. Jangan kapok ya Kania, nanti kalau aku tanya-tanya lagi tentang tanaman. Boleh kapan aja, aku seneng malah ditanya-tanyain. Oke. Dah Kania, thank you very much. Bye. Terima kasih sudah nonton 1% Better Everyday di Hello Ramadan 2021. Jangan lupa untuk sign up di event virtual kami di www.helloramadan.com/id. Ada banyak keseruan yang bisa kamu dapatkan loh di Hello Ramadan 2021. Ada bazar virtual, tangan seru, dan acara bincang-bincang lainnya yang nggak kalah seru sama sesi yang ini. Terus kamu juga bisa memenangkan hadiah puluhan juta rupiah dari undiannya. Saya Tiara dari HHWT Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.